We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bu Anita Gadmir, seorang crafter dan pemerhati budaya Tidore, dan juga anggota Kesultanan Bu ya. Iya, salam kenal. Salam kenal semua. Terima kasih banyak. Wow, luar biasa. Bu, banyak orang mendengar Maluku, tapi jarang yang tahu tentang Tidore. Bisa dijelaskan posisi Tidore di mana, Bu? Silakan, Bu. Kalau posisi secara peta, sebenarnya kita itu lebih dekat ke, kita lihat ada huruf K, ada K besar sama K kecil, kita itu di K kecil dan hanya ada titik satu kecil di pertengahannya. Di situ posisinya Tidore-nya sendiri dalam petanya gitu. Oke. Nah, Bu, kalau ikut provinsi mana, Bu, itu? Tidore itu sendiri dulunya pertama kali bergabung sama Indonesia itu kan sebenarnya Tidore itu ibu kota provinsi Irian Barat. Itu ada sejarahnya kenapa provinsi Irian Barat ibu kota provinsinya di Pulau Tidore bukan di Pulau Irian. Tapi setelah itu kemudian kepulauan provinsi Maluku. Kemudian pecah dari Maluku berdiri Maluku Utara. Nah, sekarang Tidore itu masuk di Provinsi Maluku Utara. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, mengapa kok Tidore menjadi ibu kota Provinsi Irian Barat? Silakan. Oke. Ini mungkin ceritanya panjang, tapi banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Iya Pak, ini sebenarnya juga jadi PR saya ya Pak, sebagai anak Tidore yang keluar dari Tidore dan merasa bahwa sejarah kami seperti hilang gitu Pak. Dulu waktu saya kecil, mungkin di umuran Bapak juga kalau kita belajar di buku sejarah, itu selalu ada cerita tentang kerajaan Tidore, kerajaan Ternate, bagaimana orang Eropa datang untuk mencari anak-anak saya sendiri di buku sejarah, di pelajaran sejarah itu sudah mulai hilang, Pak. Itu jadi PR sekali buat saya, terutama anak Tidore yang merasa bahwa kami tidak boleh kehilangan sejarah kami. Sejarah itu kan ibu ya Pak ya, di mana asal kita gitu Pak. Jadi dulu sampai sekarang pun dalam adat daerah kekuasaan Tidore itu meliputi hampir semua kepulauan di Irian, Pulau Irian. Kalau dulu sampai Salamon sana di sekitar Australia, maksudnya mungkin ya Pak ya, Kepulauan Salamon. Sekarang pun mungkin bisa dicek bahwa ada pulau-pulau kecil di sana yang bernama Nuku apa itu bagian dari itu. Nah dulu waktu Indonesia merdeka, Pak Karno beberapa kali datang, mungkin yang saya cuma sekedar tahu, cuman mungkin yang mengerti sejarah, saya tolong dikoreksi jika salah, ada beberapa kali datang ke Tidore untuk meminta Kesultanan Tidore masuk ke Indonesia.
dan saksi sejarahnya juga masih ada. Tante saya, Nenek Sarah itu masih hidup sekarang di Jakarta dan masih ingat sekali, umur beliau 95 lebih kayaknya, dan punya bukti-bukti sejarah itu. Pak Karno datang untuk meminta Tidore masuk ke Indonesia. Nah, itu nanti ada beberapa pilihan yang diminta ke Tidore mengikut ke Belanda atau diri sendiri atau memilih jadi Sultan Jenderal untuk masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, itulah akhirnya diputuskan ada provinsi baru Irian Barat yang ibu kotanya bukan di Pulau Irian tapi di Kota Tidore, di Pulau Tidore yang kecil itu. Seperti itu Pak ceritanya. Karena memang itu adalah lingkup wilayah kekuasaan Tidore dan sampai sekarang. Jadi jika ada upacara adat, perwakilan dari Raja Ampat kerajaan di sana akan datang ke Tidore. Sampai sekarang. Lebihnya. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang kita ada upacara adat setiap bulan April. Kita masih tetap jaga sekali upacara adat kami. Kekuasaan Sultan sendiri secara adat sangat kuat di Tidore. Perwakilan dari Raja Ampat datang. Ada dokumentasinya. Oke, Bu. Sampai sekarang masih ada kesultanan di Tidore, Bu? Masih, dan masih kuat sekali, Pak. Nah, sebelum mungkin saya tarik ke belakang ya. Sebelum kesultanan ada raja, Bu? Ya, Polano kami panggil. Oh, oke. Berapa? Seribuan kok kami, Polano kami itu yang pertama namanya M. Nakil. 1081-an lah. Oke. Setelah itu diganti kesultanan. Ya, karena akhirnya ada dari masuk kalau nggak salah Syekh Mansur, kemudian waktu itu Sultan Jamaluddin ya, itu ya pertama sekitar abad ke-14 itu Pak. Akhirnya jadi kesultanan dan sampai sekarang yang saya tahu Tidore adalah salah satu kesultanan Islam tertua ya di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita lihat orang Tidore sendiri itu orang dari mana, Bu? Saya sendiri menurut orang-orang tua kita memang ada campuran Arabnya ya Pak ya. Dari wajah juga banyak yang terlihat seperti itu ya. Gitu. Melayu juga ya? Kenapa Pak? Melayu Bugis? Bugis juga. Oke. Ya. Oke. Karena dari cerita sejarahnya seperti kain itu kita juga banyak percampuran dari Bugis ya, cerita-cerita zaman dulu kapal datang dan sebagainya. Wow. Nah, hasil bumi apa, Bu, kalau di Tidore itu, Bu? Lebih ke rempah-rempah, Pak. Tidore sebenarnya kan, Pak, kenapa saya bilang saya merasa kehilangan jejak sejarah ya, Pak ya. Jadi sekarang pun beberapa waktu yang lalu kan ditetapkan tanggal 11 Desember itu Hari Rempah Dunia Indonesia gitu kan. Itu ditetapkan karena berdasarkan tahun sekitar abad ke-15 ya kalau nggak salah itu Raja Tidore mengirim ekspor rempah-rempah cengkeh ke Eropa dengan kapal Victoria pada masa itu kan. Nah, jadi sampai sekarang pun gitu. Jadi kalau di dalam sejarah kita lihat, dengar, baca bahwa orang-orang Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah,
yaitu sebenarnya Tidore dan Ternate sebenarnya kalau mau dibilang iya, Pak, karena sekarang pun ada bukti sejarahnya 2021 ini, tahun ini kita, merayakan 500 tahun perjalanan Magelangs, di mana, 500 tahun lalu dulu itu bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol itu berusaha, apa namanya, berebut mungkin ya bahasanya, mencari rempah-rempah ke Indonesia, yang ditujunya kan Ternate Tidore. Dan 2021 ini adalah ulang tahun perjalanan tersebut dan Tidore ditetapkan sebagai apa namanya tuan rumah perjalanan itu gitu. Dan dan itu bukti, maksudnya bukti bahwa bahwa memang dalam sejarahnya Tidore memang punya hal besar yang bagi saya sekarang sudah mulai hilang dan saya ingin itu bisa tahu lagi lebih ke anak cucu saya tidak boleh kehilangan apa namanya cerita sejarah mereka, bangga sebagai anak Tidore seperti itu ya Pak. Mungkin lebih ke situnya ya Pak ya, cinta ke kampung halaman dengan melihat sejarah dari kampung mereka sendiri. Gitu. Jadi lebih ke rempah-rempah sampai sekarang Pak. Cengkeh, pala, kayu manis. Kalau kita datang ke Tidore, baru masuk ke Tidore itu kalau pala cengkeh itu udah kayak tanaman di pinggir-pinggir jalan, ada bukit yang penuh dengan cengkeh, semua pala semua seperti itu, Pak. Wow, wow, wow. Bu, pada waktu ya kita kalau di sejarah dikatakan Belanda atau Eropa, Portugis itu menjajah. Tetapi sebetulnya kan pada awalnya mereka cuma berdagang, Bu. Apakah ada perang di Tidore? Mencari, iya. Ya, apakah pernah ada perang di Tidore, Bu? Ada, Pak. Ada. Ya, ada. Ada dan sultan kami yang sekarang jadi pahlawan nasional, Sultan Nuku. Beliau adalah kalau orang Eropa bilang the Lord of Fortune. Jadi di Tidore sendiri kita panggil Sultan Jou Barakati, diberkahi karena dia betul-betul menentang dan Sultan Nukulah yang berhasil mengusir penjajah pada masa itu. Oke. Dengan damai. Nah, sekarang Ibu kan sudah tinggal di Jawa cukup lama ya, di Pulau Jawa ini. Ibu bisa tahu Keraton Solo, Keraton Jogja yang masih aktif secara administrasi dan secara kerakyatan itu masih menguasai rakyatnya sendiri. Nah, Sultan kalau di Tidore masih begitu, Bu? Masih. Dan saya berharap mungkin di kesempatan ini ya Pak, dari peristiwa sejarah yang mungkin sedikit sekali saya ceritakan itu, kami sendiri sekarang sedang Sultan sendiri sekarang sedang berusaha untuk minta otoritas ya, maksudnya kami diberi mungkin seperti Jogja gitu ya Pak ya, agar kami bisa mungkin bisa menjaga kampung kami ya Pak, maksudnya Kesultanan Tidore di mana kejayaannya zaman dulu, di mana kami telah memberikan wilayah Kesultanan Tidore itu kan besar Pak, sepertiga Indonesia bagian timur ya, jadi seluruh Irian itu sampai ke yang tadi saya ceritakan itu semua diberikan ke Indonesia. Tapi sekarang kan kami hanya titik kecil yang tidak ada artinya, dan peristiwa seperti tadi saya ceritakan sejarah bagaimana orang Eropa datang ke Indonesia dan bisa dikatakan Tidore Ternate adalah titik nol
di mana ada cerita bumi itu bulat, itu kan bisa dari perjalanan Magelhaen itu kan Pak ceritanya gitu kan Pak. Jadi kami punya cerita sejarah dan hal yang besar yang telah diberikan ke Indonesia gitu loh. Nah, apa yang kami minta ya kami minta itu bagaimana kami bisa apa namanya punya kekuasaan lebih sehingga bisa menjaga peristiwa sejarah itu apa namanya budaya dan sebagainya yang sekarang sangat kalau mau dibandingkan Jogja, Solo dan kita tidak punya kekuasaan lebih dan itu kami berharap Indonesia bisa melihat itu gitu. Satu hal lagi yang besar mungkin bisa dilihat dari Tidore adalah Tuan Guru, Pak. Kalau pernah dengar, Tuan Guru adalah pahlawan nasional di Cape Town, Afrika Selatan. Beliau adalah penyebar agama Islam di sana dan dianggap sebagai pahlawan di sana. Beliau adalah orang Tidore, keluarga kami. Saya sendiri pernah ke Cape Town, diundang ke sana 2017 bersama Sultan dan keturunan Tuan Guru, saya panggil paman, yang di Tidore. Jadi ceritanya mempertemukan keturunan Tidore, Tuan Guru yang di Tidore dan di Afrika Selatan. Kita sendiri disambut oleh Presiden Afrika Selatan sekarang. Jadi memang kami punya maksudnya peristiwa sejarah yang mungkin hanya segelintir orang Indonesia yang tahu, mungkin pemerintah Indonesia pun juga belum banyak yang tahu ya Pak gitu loh. Nah itu mungkin hal-hal yang mudah-mudahan jadi pertimbangan oleh pemerintah. Nah, Bu, Sultan Tidore punya administrasi kepemerintahan, Bu? Ya. Oh, sebagai apa, Bu? Sampai sekarang. Jadi waktu zaman Pak Harto, Tidore kan masuk sekitar tahun 1950-an ya, masuk ke Indonesia. Pak Karno itu pernah datang ke sana untuk belajar bagaimana sistem pemerintahan dari Sultan, saya lupa. Tapi kami sudah punya apa namanya sistem pemerintahan seperti angkatan darat, angkatan udara itu sudah dari dulu Pak ada dan sampai sekarang di bulan April itu upacara adat itu pasukan kami pasukan pemerintahan ya bahasa ini mungkin sekarang yang angkatan laut angkatan itu akan keluar di upacara adat itu untuk memperlihatkan bagaimana mereka dan sampai sekarang pun masih Pak. Dan mereka seperti kalau bahasa Solo Jogja kan abdi dalam ya Bu? Abdi dalam, ya kami bilang bobato. Bobato, oke. Dan mereka digaji Bu oleh Sultan? Tidak. Tidak, oke. Dan itu mungkin ya Pak, mungkin yang perlu ada apa namanya yang saya ceritakan tadi kami tidak kuat sekarang gitu Pak. Padahal itu harusnya kan perlu dijaga dan perlu dilihat apa yang telah kami beri sebelumnya ke Indonesia gitu kan ya Pak. Oke. Nah, Bu, mungkin bisa diulangin tadi agak suaranya putus-putus yang awal. Setiap tahun Sultan mengadakan upacara dan penguasa Raja Empat juga ya. Irian Barat juga datang ke Tidore. Ya, setiap tahun kami upacara jadi kita memperingati ulang tahun Tidore itu 12 April setiap tahun. Dan di situ ada upacara adat, salah satunya yang saya tadi ceritakan bahwa ada apa bahasanya ya ini pasukan mungkin ya Pak ya. Jadi dari Irian pun datang. Jadi ada ritual adat kami yang namanya Paji Nyili-Nyili. Paji Nyili-Nyili itu dulu peristiwa sejarah zaman dulu Sultan Nuku itu strategi perang beliau memperlihatkan ke lawannya bahwa kami kuat. Jadi pasukan bersenjatanya dikeluarkan semua seperti itu Pak.
Jadi nah itu pasukan bersenjata keluar, ada perjalanan mengelilingi pulau, nanti akan bertemu pasukan dari empat kanan kiri laut dan gunung. Nah yang dari lautnya ini salah satunya dari Irian itu. Oh, Dan wow, wow. beberapa pulau Halmahera juga ada. Jadi pasukan-pasukan dari luar pulau itu adalah kumpulan pasukan yang dari laut datang. Itu ada ritual adatnya namanya Panji Gili. Nanti akan ketemu 4 pasukan satu dan bersama-sama pergi ke kesultanan gitu. Juga ada ritual adat namanya uh, uh, mengelilingi pulau di lautnya. Jadi kalau Panji Ngiling-Ngiling di darat, ada juga yang di lautnya seperti itu. Jadi masih sampai sekarang dijaga, Pak. Bu, yang mungkin ini saya mau tanya, yang dari Papua itu suku Tidore, Ya. ya, atau orang Papua, Bu? Semua, Pak. Jadi ada kalau kita bilang suku Tidore, banyak juga masyarakat Tidore yang tinggal di Irian, gitu kan, Pak. Jadi mungkin sudah bercampur, ada kerajaan di sana kan, Pak. Nah, kerajaan itu yang jadi kalau sekarang mungkin posisinya secara adat. Jadi kerajaan gitu, Pak. Yang ini di sana seperti itu. Wow. Dan di Irian pun sendiri mungkin kita tahu itu misionaris namanya, saya harus baca namanya, lupa ini, misionaris dari Jerman, Karl W. Otto ya. Jadi waktu beliau masuk ke Irian pun itu atas petunjuk dari Sultan Tidore, jadi diantar untuk bisa masuk ke sana waktu itu gitu, Pak. Jadi ikatan kami sendiri sama Irian itu kuat sekali, Pak. Wow, banyak orang nggak tahu hal ini, Bu. Ya. Wow, amazing. Wow. Apa yang istimewa dari Tidore, Bu, selain rempah-rempah? Selain rempah-rempah dan peristiwa sejarah itu sendiri ya Pak ya, kami sendiri sampai sekarang tetap menjaga adat istiadat. Kalau masuk ke Pulau Tidore sendiri, saya sendiri yang biasa hidup di Jakarta akan merasakan suasana yang berbeda. Jadi betul-betul masih terjaga, pulaunya masih terjaga, orang datang pun di sana akan merasakan kota dan pulau yang masih alami ya, masih virgin, masih betul-betul dijaga seperti itu Pak. Dan karena itu seperti laut, seperti gunung, seperti itu ya masih betul-betul alami. Belum di Tidore itu Indomaret pun tidak ada Pak. Jadi memang masih, kalau mau dilihat, kalau kita kan kalau mau ke Tidore itu harus ke Ternate. Kalau Ternate itu masih dibilang kota lah. Tapi kalau masuk ke Tidore betul-betul berbeda, dan itu bagi kami yang sudah terbiasa hidup dengan rutinitas kota yang hiruk pikuk, itu betul-betul nyaman sekali datang ke sana. Dan masyarakat di sana pun masih betul-betul jaga adat istiadatnya. Dan mereka pun sendiri masih menjaga kampung. Jadi contohnya seperti saya adalah orang asli di sana, yang tinggal di Jawa. Saya sempat mau cari tanah gitu Pak untuk bisa bikin tempat istirahat kalau datang gitu. Mereka tidak boleh. Bagi saya itu adalah hal untuk menjaga ya Pak. Maksudnya jika mereka menerima sembarang orang untuk datang, otomatis kampung mereka akan terkontaminasi. Mungkin ada positifnya, ada negatifnya, tapi yang saya lihat dari sisi positifnya, kampung kami masih tetap terjaga dengan cara mereka menjaga gitu Pak. Jadi
tidak bisa sembarang orang bisa masuk, dan adat istiadat kami tetap terjaga, lingkungannya tetap terjaga, dan nuansa hidup mereka sendiri itu lebih ke apa ya, tenang gitu Pak, gitu. Jadi banyak hal kita bisa lihat alamnya yang masih cantik, ikannya yang baru mati sekali mungkin ya bahasanya, bisa mancing. Dan jaga Pak, jadi seperti saya sendiri di rumah keluarga kami, di belakang rumah tidur itu kan cuma pulau kecil Pak, 1,5 jam sudah balik lagi ke tempat awal gitu. Pulau Oh, kecil oke, sekali, oke. ya. Jadi rumah-rumah penduduk itu di pinggir-pinggir laut dan di gunung gitu. Kalau yang di pinggir laut ya udah berarti belakang rumah laut atau Ya, depan ya. rumah laut. Nah, di belakang rumah keluarga kami itu kita bikin ada cara me, apa ya, memelihara ikan secara adat. Jadi ada rumah ikan dibikin seperti itu, rumah ikan, prosesi adat membuatnya, dan ikan itu dipelihara tapi tidak dikurung Pak. Jadi kalau pagi ribuan ikan itu datang sampai hitam itu laut, ribuan ikan itu datang ke tempat kita bilang cofa itu, tempat ikan, rumah ikan. Di situ masyarakat mancing tidak boleh pakai pancingan yang apa namanya, kalau kita sana bilang gate-gate ya, seperti harus yang kancingan biasa, tidak boleh pakai umpan, bukan tidak boleh ya, tidak pakai umpan, dan tidak boleh ikan itu walaupun banyak dicantol misalnya kena buntutnya atau apa, harus gitu Pak. Jadi walaupun ribuan ikan itu sampai hitam, ya masyarakat dapat ya sesuai dengan haknya, mungkin 1-2, kalau memang lagi beruntung bisa dapat 50, 6 begitu Pak. Jadi itu hal hal yang sangat saya betul-betul respect sekali, maksudnya ini hal yang harus terus dijaga. Ada pertanyaan Bu, ini dari teman kita. Cuma sebelum bertanya dari Mas Rian Danu, saya mau bertanya. Nah, sekarang keluarga Sultan hidup dari mana, Bu? Dibiayai oleh siapa atau bisnis sendiri? Sultan sendiri pegawai negeri dan sekarang jadi anggota DPD RI di Oke, Jakarta. oke, oke, oke. Iya. Oh, nggak Dan tinggal. yang saya tahu dari pemerintah sendiri ada ya Sultan sekarang DPD RI, dan kalau di Kesultanan sendiri, apa rumah tangga Kesultanan sendiri yang saya tahu dari pemerintah daerah memang ada budget sendiri untuk kegiatan di Kesultanan sendiri. Jadi di pegawai-pegawai, ada beberapa pegawai juga ditempatkan di Kesultanan sebagai pegawai honorer kalau nggak salah, untuk pengelolaan di sana di Kesultanan, di apa namanya, ini di luar Bobato ya Pak ya, tapi mereka juga Bobato sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa orang yang ditempatkan di Kesultanan untuk rutinitas misalnya kayak ada tamu dan sebagainya di sana. Ya. Di Kesultanan Tidore itu sendiri kan dulunya hancur Pak, bangunannya Tanahnya sendiri. hancur. Iya, Dari kami sendiri. Iya, Tidore itu kalau Ternate itu masih bangunan itu adalah bangunan lama. Kalau saya sendiri ngalamin waktu saya kecil-kecil dulu, ada rumah tua, rumah nenek kami, yang selamat itu cuma mahkota. Mahkota itu disimpan di rumah nenek kami, ada kamar khusus memang untuk mahkota itu, disimpan di situ. Dulu saya kecil nggak ngerti itu apa, tapi sekarang saya baru tahu itu mungkin dulu disembunyikan gitu Pak. Jadi apa namanya, hanya mahkota yang selamat, mungkinnya bangunan itu
sudah hancur sama sekali, tapi memang masih jejak batu-batuannya dan sebagainya masih ada di situ dan dibangun kembali berapa mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi dibangun kembali oleh pemerintah berdasarkan foto yang dari Belanda, foto itu. Jadi data kami memang tidak ada. Itu juga ngambil dari sana dan dibangun kembali seperti foto tersebut. Jadi yang selamat cuma mahkota itu yang kecil-kecil saya lihat. Wow, wow. Nah, ini Bu, pertanyaannya. Mohon maaf Bu, hendak bertanya seberapa perlunya Kesultanan Tidore harus diakui Indonesia, padahal sebelumnya Kesultanan Tidore yang lebih dulu memberikan kekuasaannya dan mengakui keberadaan Indonesia. Kenapa bisa jadi seperti terbalik? Silakan. Terbalik, Pak. Iya, itu yang mungkin permintaan kami ya Pak, permintaan kami kepada Indonesia. Bisa jadi kan pemerintah tidak tahu peristiwanya kan berganti orang. Kalau Pak Karno, ya beliau tahu karena beliau sendiri yang datang dan minta di Sultan kami. Tapi kan kesininya kan tidak tahu peristiwa sejarahnya. Saya sebenarnya prihatin, amat sangat prihatin atas keadaan Kesultanan Tidore sekarang seperti itu dan berharap ada perhatian lebih untuk kami karena kami punya sesuatu di masa lalu yang harus tetap dijaga sampai sekarang. Jika kami tidak punya kekuasaan lebih, kami tidak bisa menjaga itu ya. Bapak bisa lihat sendiri peristiwa sejarah yang saya ceritakan tadi, akhirnya tidak bisa diangkat kembali, tidak bisa ini karena kami tidak punya kekuasaan lebih karena yaitu kami sangat berbeda sekali dengan Jogja atau kerajaan lain yang mungkin diberikan kekuasaan lebih untuk mengelola kesulitannya. Saya yakin jika negara melihat ini sebagai bentuk mungkin jasa ya Pak, jasa kami pada masa lalu, saya yakin Kesultanan Tidore akan bisa memberi lebih Indonesia hebat dan punya nurani yang sangat-sangat bagus untuk kepentingan bangsa. Wow, wow, wow. Ibu, nah setelah ngobrol tentang sejarah Tidore, Kesultanan Tidore, kita fokus ke Rumah Tenun, Bu. Ya, apa itu Rumah Tenun, Bu? Nah, iya, Rumah Tenun, jadi apa yang saya ceritakan tadi tentang peristiwa sejarah dan rasa saya sebagai anak negeri yang mungkin tidak ingin kehilangan ibu bagi sejarah itu ibu bagi saya gitu, asal usul kami gitu. Jadi saya sendiri waktu saya dewasa saya melihat bahwa kenapa cerita-cerita tentang Tidore Ternate itu seakan hilang dari buku sejarah pun hilang, pelajaran-pelajaran sejarah dulu kan kita selalu belajar itu, ada pelajaran sejarah tentang itu dan di buku sejarah itu selalu ada Tidore Ternate. Itu seakan hilang. Itu awal benarnya itu Pak. Tulis Tidore, sedikit sekali informasi tentang Tidore gitu Pak. Tidore Ternate itu sangat sedikit, itu prihatin, sangat prihatin seperti itu. Dan saya berusaha untuk menceritakan kembali itu yang terjadi. 2016 saya bikin lomba Pak, saya bikin lomba nulis di Jakarta. Ada 90 hasilnya itu 93 blogger seluruh Indonesia. Saya dibantu teman-teman bloggers ini, terima kasih sekali. Mereka ada 93 tulisan keluar dan sejak itu kita buka di internet sudah banyak sekali cerita. Bahkan saya bawa ke Tidore, 10 orang saya bawa ke Tidore
ikut upacara adat di sana, mereka menulis sehingga beberapa bulan itu sempat masuk majalah Sriwijaya gitu, Pak. Jadi, nah asal usulnya juga dari situ, tulisan-tulisan saya, posting-posting saya di media sosial itu akhirnya ada buntut pertanyaan. Ada orang yang nanya ke saya, bulanan besar, kok kamu pakai baju adatnya kain orang? Awalnya itu, Pak. Jadi ada yang iya, jadi postingan-postingan saya di media sosial itu kan saya selalu kirim foto-foto upacara adat, tulisan-tulisan teman-teman bloggers juga menulis. Nah, di situ itu akhirnya ada orang yang komplain atau protes atau tapi dalam baik ya Pak gitu kan. Baik, maksudnya mereka bilang ke saya, "Kamu kerajaan besar, Tidore itu kerajaan besar, kok pakai kain orang?" Itu aja Pak ininya gitu. Kain Dan orang saya itu apa, Bu? Kain baru orang ngeh, itu saya apa? tuh sering posting, saya sering tapi Kain orang kain, kami, bebatu, kain Jawa, kain Sumatera gitu Pak, oke, gitu, pakai oke. batik, ya, gitu. Dan Tidore kan kerajaan besar, harusnya kan punya kain. Kenapa pakai punya orang? Itu kan terkait, mungkin ya Pak, nalar saya bilang itu kan terkait bagaimana dulu kerajaan kami itu hancur gitu kan Pak, tanpa jejak dan sebagainya gitu kan, itu sebelum saya mencari gitu kan. Nah itu tuh kayak ditempeleng gitu, maksudnya saya kayak kaget, kaget iya gitu loh, iya hal yang tidak pernah sama sekali saya pikirkan dan saya lihat tiap hari tapi kok nggak ngeh gitu Pak maksudnya. Jadi dan saya jadi apa namanya yakin, saya yakin kami punya gitu, nggak mungkin tidak karena ya sejarah itu tadi gitu loh. Kalau mau diceritain betul-betul ini sekali apa namanya kerajaan Tidore besarnya seperti apa gitu. Eh, awalnya di situ saya cari karena saya tinggal di Jakarta, saya cari tekstil, cari di Jakarta. Di sana saya sempat hampir satu Bu Anita, tadi sampai keliling berapa lama itu, Bu? maksudnya di museum tekstil, Pak? Di Ya, Jakarta keliling berapa lama itu? keliling ke ya, eee, saya ke museum tekstil. Awalnya ke museum tekstil, mencari di sana, mencari ke, Waduh, perpustakaan museum tekstilnya, Pak. Karena oke. kalau di ruang pamernya ya memang tidak ada. Jadi cari Bu di, Bu Anita perpustakaannya, Bu itu Anita, hampir 1 harian saya di sana ditemenin. Di sana juga tidak dapat keliling di mana, Bu, tadi? Museum Tekstil? museum tekstil di perpustakaan museum tekstilnya. Museum tekstil di perpustakaannya. Karena di perpustakaan saya nggak dapat, sama orang perpustakaannya, saya diarahkan ke apa namanya pakar kain. Waktu itu saya dapat Ibu Judi Asjadi karena di museum tekstil itu mayoritas buku-buku di sana itu buku-buku beliau. Beliau bukan orang Indonesia tapi sudah meneliti tentang kain di Indonesia 60 tahunan lah dan Wow, wow. betul-betul konsen. Saya datang ke rumahnya, udah tua beliau dan dari beliau pun juga tidak ada. Maksudnya beliau nggak ada diarahkan ke Ambon eh, eh, pulau lain bukan Tidore seperti itu. Tapi saya yakin Pak, saya yakin karena ya itu tadi saya merasa tidak mungkin kerajaan sebesar Tidore tidak punya kain, itu kan kayaknya aneh gitu Pak ya. Nah akhirnya bertanyanya ke Tidorenya, balik ke sana. Kalau di sana saya tanya umur 40-an gitu, mereka 50 itu bilangnya nggak punya Pak. Saya dibilang aneh gitu maksudnya. Wow, wow, wow. Jadi orang-orang muda di sana bilang Tidore tidak punya kain, tapi saya tetap yakin. Nah, akhirnya ke TTTT. Jadi
kakek nenek yang tua-tua. Jadi ke orang-orang tua kami tanya ke situ. Dan dari situlah saya dapat informasinya. Jadi alhamdulillah saya masih bertemu dengan orang-orang tua yang bisa bercerita gitu. Yang pertama kali saya ketemu itu paman saya sendiri. Beliau cerita dulu waktu Om masih muda gitu. Itu alat tenun sudah ditaruh di genteng, berarti di gudang mungkin ya Pak ininya. Maksudnya betul ada gitu. Kalau sampai alat tenunnya ada, berarti kan pasti ada budaya menenun kan Pak gitu. Jadi dari Om itu dapat, itu buat saya yakin kita akhirnya nyari. Saya sendiri kan tidak berjalan sendiri Pak. Saya benar-benar disupport sama anak-anak tenun di Tidore, anak-anak yang peduli budaya kami. Kita sama-sama cari. Akhirnya kita dapatlah di Tidore. Dapat itu di Tidore itu dapat cuma foto, Pak. Nggak ada jejak sama sekali. Jadi cuma dapat foto hitam putih itu di kantor arsip. Jadi foto itu berasal dari Belanda. Fotonya dari Belanda yang difoto ulang, disimpan di kantor arsip. Itu motif yang bertulis Halmahera Tidore. Itu aja, Pak. Jadi awal saya cuma dapat itu, dan saya merasa bahwa saya harus berbuat. Kalau nggak saya sekarang bikin, ya siapa lagi yang mau uprek-uprek itu gitu kan Pak, mau melakukan itu, dan kapan lagi itu mau dibuat gitu Pak. Jadi ya udah pokoknya yang bisa dibuat saya buat gitu Pak. Itu aja yang muncul di ini saya, apapun itu maksudnya. Ada yang mau bilang itu tidak valid dan bagi saya nggak peduli gitu loh. Saya melakukan apa yang saya bisa buat sekarang gitu. Jadi akhirnya kami ambil foto itu dan berusaha bagaimana cara belajar. Nah, beruntung sekali kami akhirnya ketemu dengan orang BI. Jadi dulu ada namanya Pak Dwi, pimpinan BI di Maluku Utara. Beliau punya cita-cita yang sama dengan saya. Beliau mencari kain yang bagus di Maluku Utara. Saya sendiri berusaha mencari orang yang bisa membiayai kami untuk membuat kain gitu Pak. Jadi kayak memang Allah sudah gariskan itu ya Pak, sudah memang direncanakan gitu. Jadi ketemu tanpa ada apapun, ketemu begitu saja di pesawat gitu suami saya ketemu, dan akhirnya tanpa kesulitan apapun anak-anak kami bisa dikirim untuk belajar karena betul-betul tidak ada jejak sama sekali Pak. Jadi kami terpaksa belajar di Jepara dan jadi saya itu kayak ngumpul, sampai sekarang pun kami itu seperti mengumpulkan puzzle yang ketemu apa dikit gitu Pak. Tapi itu yang saya bilang tadi, saya tidak mau menunggu. Ada beberapa pihak yang kenapa cari ngaco gila kayak gitu-gitulah ya. Ini bagi saya harus berbuat. Saya nggak mau menunggu karena saya nggak yakin ke depan apa saya bisa bikin lagi, apa saya punya umur untuk bikin, itu kan kita nggak tahu Pak. Jadi apa yang saya bisa bikin sekarang ya saya lakukan gitu. Jadi kita belajar, kita pun nggak tahu itu bentuk kainnya seperti apa gitu. Yang kita tahu gambarnya seperti itu gitu kan Pak. Gitu. Jadi belajarlah di sana, pulang ke Tidore, akhirnya sama BI dibelikan alat, dan itu sebenarnya awal perjuangannya di situ Pak gitu. Jadi sebelumnya itu belum ini, tapi perjuangannya itu di mana kita mulai belajar gitu, mulai bikin, dan sampai sekarang pun masih tetap belajar, dan sampai sekarang pun kita masih belum dapat betul-betul, walaupun sudah mulai ada akhirnya Pak. Jadi bukan satu orang tua saja yang jadi saksi kami. Akhirnya datanglah nenek siapa yang akhirnya saya kayak ngumpulin puzzle. Oh, berarti ada kampung satu di Tidore namanya Gurabati, di situ pusatnya. Jadi ada beberapa nenek yang kampung saya di ini dulu, mama saya
membuat saya kayak gitu-gitu Pak. Jadi akhirnya terkumpullah gitu loh, terkumpul, oh begini, begini. Ya bersyukur sekali di perjalanannya kami bisa memperbaiki sedikit demi sedikit apa yang kami tahu, mungkin awalnya saya ngaco ya, oke. Saya Pak, di awal saya tahu itu segala jenis alat tenun saya pelajari Pak. Segala teknik, karena saya merasa, maksudnya, saya harus tahu semua, gitu. Karena saya akan mengajak orang untuk bangkit, kembali. Kalau saya nggak paham, bagaimana saya mau ajak orang, gitu kan, Pak. Jadi saya sendiri Bu, harus Bu pernah sampai Lombok, Bu? belum. Lombok itu ada satu perkampungan, itu tenun semua, Bu. Mungkin perlu dipelajari Lombok itu, Bu. Kita sudah pernah ketemu, jadi sejak itu kan saya sering diajak pameran-pameran, Pak. Dan maksudnya teman-teman dari Lombok penenun, saya berusaha mengenal semua mengenal semua orang yang menenun seperti itu. Teman-teman di Lombok juga kita sudah punya teman-teman di Lombok seperti itu, dan apa namanya, teknik yang dipakai di Lombok pun juga kita sudah mulai pelajari pelan-pelan semampu kami. Setiap tahun memang BI berusaha untuk mengirim guru untuk belajar, mengirim guru untuk belajar, dan kami belajar. Tenun itu kan beda sama batik ya Pak. Kalau batik itu kan sudah kain jadi. Kalau ini kan benang per benang, dan itu ribuan. Saya mengerti sekali bagaimana anak-anak sana itu, saya kan penenun itu masih muda-muda Pak, anak SMP, SMA, mereka pulang sekolah. Jadi awalnya tuh mungkin iseng gitu, maksudnya ya udah kumpul-kumpul, ini aneh gitu, maksudnya kegiatan baru yang unik, yang ini ikut itu benangnya kusut pulang gitu. Jadi betul-betul itu saya bilang tadi, perjuangannya memang dimulai dari situ gitu loh. Kami dituntut untuk harus ada hasil, padahal apa yang kami pelajari ini betul-betul hal yang di luar nalar kami ya Pak, maksudnya melihat ini ada Wani, ada ini, uh, uh, bagaimana prosesnya itu seperti apa juga kan tidak tahu, alatnya seperti apa tidak tahu, sampai sekarang pun kami itu masih terus, anak-anak juga masih benang putus, ini apa namanya, kayunya nyimpang. Kalau di tempat lain kayak di NTT, Lombok atau apa, kalau memang dibilang belajar dari nol, saya yakin itu bukan dari nol, tapi sudah, kalau kami itu bayi, mungkin mereka sudah SMP gitu kali ya Pak, Ya, iya, perbandingannya iya, ya ya. sudah Mereka kuat, udah sudah mampu. banyak generasi, Bu. Iya, jadi misalnya alat itu geser sedikit pun nggak tahu harus tanya ke siapa kan Pak, tidak ada nenek siapa atau paman siapa atau bibi siapa yang bisa ditanyain atau dilihat contoh alat, nggak ada, betul-betul blank sama sekali. Jadi anak-anak ini sampai sekarang mereka kuat itu hebat sekali, menurut saya, apa namanya, luar biasa Nah, dan Bu, harus dihargai. ya, Bu, waktu upacara adat, ya, yang dari Raja Ampat juga datang dan sebagainya, itu apa yang mereka pakai, Bu, untuk pakaiannya? Baju biasa sih Pak, bukan Oh, jadi yang saya ingat itu bajunya warna kuning ya, jadi tidak apa ada, namanya, baju kuning. udah nggak ada jejak kain tidore berarti ya? Nggak ada Pak, nggak ada, betul-betul hilang sama sekali, ya itu cuman foto itu. Dan kesininya sih saya dapat, akhirnya ada yang saya tadi ceritain Nenek Jenap itu, dia datang bawa kainnya itu udah bolong-bolong, udah jadi alas setrika, gitu. Beliau bilang, "Ini mama saya yang bikin, ibu Wow, beliau yang wow. bikin." Itu tenun tenun jatuhnya lebih ke tadi tuh Lombok itu sulam, muncul itu Pak, muncul gambarnya mahkota Spanyol,
ya memang dulu kan kita Iya, jajahan iya. Portugis ya Hmm. Spanyol ya seperti itu gitu loh. Itu saksi maksudnya yang betul-betul saksi mata bahwa ini betul-betul bikinan ibu saya seperti itu. Ada lagi beberapa kain yang dikasih paman saya juga pernah kasih ke saya kain jatuhnya seperti songket, eee eee, tapi gambarnya amo. Amo itu buah khas di Sukun ya, Sukun. Kita punya satu pulau yang kalau dulu itu ada di Uang Seribu itu Pak, Maitara. Nah, Iya, iya. di pulau itu ada buah amo yang khas sekali dari sisi rasa. Itu ada gambarnya amo, kain tua Pak, gitu. Tapi paman tidak bisa cerita ini siapa yang bikin dan sebagainya. Wow, Tapi saya wow. akhirnya meyakini bahwa itu bisa kami pakai karena gambarnya amo seperti itu. Jadi masih banyak sekali Pak, masih sangat-sangat banyak sekali puzzle yang kami harus harus kumpulkan ya Pak ya. Saya sendiri kan didampingin UI ini saya di ada buku. Jadi ada dosen-dosen UI yang mendampingi saya apa namanya dan sampai sekarang pun FIB itu support sekali kami. Jadi saya pun maksudnya merasa lebih aman ya, lebih aman maksudnya dari sisi apa namanya ilmu pengetahuannya mereka kan lebih paham dan banyak sekali kasih masukan-masukan ke kami. Yang Ibu ngomong tadi yang deket-deket Australia tuh. Salamon, Ya, kan ada pulau-pulau kecil namanya apa tadi? Yang pakai nama sultan itu? Salamon. Hah? Pulau-pulau di sana itu ada Lupu. Nuku apa nama pulaunya Pak diberi Nuku. Nuku itu sultan kami, Sultan Nuku. Pada masa dulu kekuasaan Sultan Nuku itu sampai di sana Pak. Udah Seperti itu. udah pernah sampai ke sana, Bu? Belum Pak, Oke, belum. oke. Wow, pekerjaan yang besar ya, Bu, ya? Iya, iya. Tapi ada rasa puas Pak. Ada, iya. Oke. Nah, Bu, selain Ibu crafter, selain pemerhati budaya Tidore, sebetulnya Ibu itu apa, Bu? Siapa? Kok bisa punya waktu dan mempunyai pemikiran seluas ini mau Iya. menyusun puzzle-puzzle yang hilang itu? Saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya saya ibu rumah tangga, Pak, tapi memang saya, punya basic seniman. Saya, seniman, saya, di Jakarta, saya salah satu artisan, clay itu, Pak, keramik. Saya memang basic-nya di, keramik, jadi bikin-bikin, keterampilan dan memang saya eee, punya rasa cinta yang kuat pada, keterampilan gitu, Pak. Dan keluarga saya, suami saya betul-betul support sekali. Jadi memang saya di Jakarta dibuatkan tempat khusus untuk bagaimana saya explore, apa namanya, apa, eee, saya kesenangan saya ya, Pak. Jadi, saya belajar berbagai macam keterampilan, gitu. Awal yang saya tadi cerita saya pulang ke Tidore dan sebagainya, awal saya setiap kali pulang, saya mengumpulkan orang untuk ngajarin keterampilan, Pak. Karena saya merasa, apa ya, di Jakarta saya sering diundang untuk mengajar, bikin keterampilan seperti itu, Pak. Bagi saya harus berbagi. Dulu selama saya pulang itu saya ngajar mereka bikin cengkeh-cengkeh dari keramik. Kami punya satu pulau di Tidore itu pulau penghasil gerabah dari zaman nenek moyang dulu, Pak. Kalau ke museum di kota itu, iya di stasiun kota ya, itu ada bakaran sagu disimpan di itu. Itu buatan pulau, namanya Pulau Mare di Tidore gitu. Jadi saya juga datang ke sana ngajarin mereka bikin karena selama ini mereka bikin gerabah itu alat-alat makan, saya ajarin mereka untuk
menghias gerabah itu dengan gambar-gambar cengkeh, pala, ikan, lumba-lumba dan sebagainya. Lebih ke situ sih Pak, maksudnya rasa apa ya? Itu kan rasa ya Pak. Kita melakukan sesuatu itu rasa gitu, dan kita melakukan itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk kepuasan Kepuasan hati sendiri. kita jika kita sudah Ya. bisa berbuat dan meninggalkan sesuatu itu kan bayaran tersendiri, bayaran termahal untuk Iya, kami iya, ya Pak. iya. Ya, seperti tenun ini sendiri kan saya tidak ambil uang sepeser pun Pak. Semua hasil penjualan saya berikan ke anak-anak karena memang cita-cita saya ingin saya ini ibu. Semua anak-anak di Tidore panggil saya mama Pak. Gitu. Jadi ya jadi mama sekarang adalah ibu yang ingin membentuk kalian gitu. Nanti satu saat kalau sudah sukses ya pasti mereka akan bantu saya. Ada saatnya saya membantu, ada saatnya saya dibantu gitu kan Pak. Iya, 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 Konsepnya kan iya. seperti itu gitu. Jadi memang semua yang saya pelajari, semua kami sering diskusi, setiap saya itu udah kayak ngantor Pak, udah telepon bagaimana perkembangannya, ininya gimana, mereka bisa ngaturnya seperti apa gitu. Saya pun kalau misalnya ada duit masuk ke saya ditagih sama mereka gitu loh. Jadi saya betul-betul cita-cita sekali jika mereka sukses gitu, itu bangga sekali buat saya. Nah, Mereka bisa jadi ada berapa anak di situ, Bu? sekarang sekitar 15-an, Pak. Oh, Yang wow. aktif itu ada beberapa orang. Jadi awalnya kan kita tahun-tahun pertama itu kan nggak punya uang sama sekali. Kita mandiri, amat sangat mandiri. Kita tidak dibantu, belum dibantu sama pemerintah daerah. Kita betul-betul mandiri sekali untuk perjalanan ini gitu Pak. Jadi awal-awal tahun-tahun pertama saya yang harus bayar orang anak-anak itu. Nggak mungkin kalau saya nggak kasih uang, mereka juga perlu sesuatu, orang tuanya juga tidak akan pernah mau mengizinkan jika mereka tidak dapat sesuatu kan Pak. Mereka datang juga nggak tahu apa-apa, mau bikin apa juga nggak tahu gitu kan, pulang dan sebagainya. Tapi kan saya harus terus-terus ngajak mereka untuk datang dan saya harus memberi kan Pak. Di tahun-tahun pertama ya memang semua dari kami, dan itu suami saya betul-betul orang yang hebat bagi saya. mau kasih gitu kan Pak. Nah, Jadi di tahun selanjutnya udah ya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin terus-terusan kami membiayai. Nah itu akhirnya cari jalan seperti apa, kami akhirnya dibantu untuk produksi sama teman-teman guru untuk bisa dapat uang sebenarnya Pak, untuk bisa dapat uang untuk mereka hidup, untuk mereka bisa menjalankan ini supaya bisa berjalan. Ini kayak pilihan yang susah karena ini juga disalah-salahin orang Pak gitu loh. Tapi mereka kan mungkin tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Saya harus memilih pilihan yang bagi saya ya nggak ada pilihan lain. Ini mau tetap jalan atau mati gitu kan Pak. Ya itu pilihan kami dan sekarang alhamdulillah kami bisa membuktikan dengan seperti itu anak-anak sudah mulai pintar. Kita sekarang sudah mulai targetin anak-anak. Saya punya satu anak namanya On. Anak itu ikut dari SMP, Pak. Ikut belajar, sekarang itu dia yang ngajarin saya, Mama, hitungannya itu harus begini. Anak SMP, baru SMA, sudah tahu menghitung yang betul-betul blank, Pak. Benang itu segini, Mama, hasilnya segini. Anak yang mintal harus dibayar, anak itu tahu, gitu loh, Pak. Gitu loh, itu bangga buat saya. Bagi orang mungkin enggak, tapi saya bangga. Maksudnya, saya sudah bikin
Iya, silakan Bu, Saya silakan. sudah bisa bikin iya, Oke, Bu, iya. em, satu lembar Mungkin kain, gitu Pak, gitu loh intinya. ya, satu lembar kain bisa untuk baju, Bu. Baju, iya Pak. 2110 Pak. Dan itu berapa biayanya untuk satu piece, Bu? Kita jual dari harga 500 sampai 1,5 Pak. Oke, dan kualitasnya sudah terjamin itu, Bu, sekarang? Insya Allah Pak. Eh, ya sudah ada beberapa menteri yang pakai Pak. Oke, oke, oke. Ya, saya lihat di fotonya. Wow, wow. Nah, sekarang motif-motif seperti kalajengking dan sebagainya itu Ibu dapat dari mana? Membuat sendiri atau Eh, bagaimana? Nggak, kalau yang awal ada beberapa motif itu kita ambil dari foto yang saya cerita tadi itu, foto hitam putih itu. Nah, kemudian memang kan kita nggak boleh diam. Saya berusaha, anak-anak juga berusaha untuk nggak boleh diam. Kita cari-cari. Nah, kalau yang kalajengking itu saya dapat dari Panji Tidore. Jadi yang saya cerita tadi sejarah bahwa kami punya angkatan bersenjata, angkatan. Nah, salah satu lambang itu kalajengking. Kalajengking itu lebih spesial lagi karena Tidore itu Kesultanan Tidore terutama kalajengking itu adalah binatang yang khusus ya. Jadi bangunan istana itu berbentuk kalajengking, Pak. Kalau mau dilihat jadi tangga ya, tangganya itu tangannya, kemudian ruang pertemuan di depan itu kepalanya sampai ke buntutnya itu ruang pertemuan untuk kayak rapat sebagainya. Jadi itu karena itu saya angkat gitu. Karena itu saya angkat, saya juga bikin kain khusus untuk sultan. Ada waktu itu kita pernah dapat dipilih oleh BNI 46 kain khusus Indonesia waktu cuma ada 7 kain dan itu sultan atas izin sultan kami serahkan ke BNI 1 kain. Kita juga kasih juga ke UI. Jadi kain khusus itu kain sultan. Kami panggil kain Jowu karena memang bukan dijual, memang kain khusus untuk sultan diberikan kepada tamu-tamu dan orang-orang penting beliau. Jadi motifnya itu motif jodati, motif tua yang kami dapat itu, tapi dikombin dengan kalajengking itu. Gitu. Jadi kita punya warna khusus juga, warna gold, karena di awal kami bikin Sultan minta ke saya bahwa ada khusus buat kesultanan gitu Pak. Jadi yang saya pilih adalah warna gold, warna emas. Wow, wow. Wow, long story, Bu. Amazing. Dan sebetulnya saya juga lagi mengumpulkan pasal-pasal yang hilang, Bu. Di Tidore itu sendiri kan Pak, mungkin ini ada beberapa anak kami yang ikut mungkin mereka bisa cerita bergabung dengan Mama itu betul-betul merasa beda yang jauh sekali. Saya itu kan pekerja Pak gitu loh, orangnya nggak bisa diem dan saya memang nggak bisa diem, apa aja saya bikin gitu loh, bikin apa. Saya kalau pulang juga bikin macam-macam. Jadi mereka pun juga tahu gitu loh, maksudnya setiap kali saya pulang, ayo belajar bikin ini, belajar bikin. Jadi selain ngobrol, selain saya ngajarin mungkin dibilang keras ya Pak ya, dalam artian keras untuk bisa ya niat saya supaya mereka jadi orang gitu kan Pak, maksudnya hal-hal yang mungkin mereka sekarang di Tidore itu kan lingkup yang aman mungkin ya Pak ya, maksudnya santai, mereka tidak tahu di luar itu penuh dengan gejolak dan sebagainya. Di sana adalah pulau yang betul-betul nyaman, betul-betul nanti
kalau keluar kan kaget Pak gitu loh. Itu yang mungkin saya ajarkan ke mereka, membuka mata mereka bahwa di luar itu begini loh ceritanya. Kamu harus tahu, harus kuat, harus itu, harus ini gitu loh. Dan kayak di rumah tenun sendiri pun nggak boleh ada yang kebuang. Benang benang apa serusak apapun jadi duit. Jadi anak-anak itu mungkin ini pokoknya mama semua jadi duit. Nggak boleh kebuang. Jadi benang sekecil apapun bikin apa? Kalau ke nanti yang bagus kita bikin ini, nanti mama tunjukin, saya beli benang-benang, beli apa-apa di Jakarta, setiap kali saya pulang, besi-besi lah, apa itu semua, alat-alat itu saya bawa ke sana, taruh di sana, bikin, jual. Nah, sekarang sekarang sudah mulai, mereka bisa dapat uang dari sana gitu kan, walaupun cuman sedikit, tapi itu bangga bikin sendiri. Kami pun sudah bisa, sekarang kita sudah kerjasama sama Rutan, Pak. Jadi sebenarnya awalnya itu karena kami butuh menenun tidore itu nggak ngapa-ngapa, tidore itu tidak ada pengemis Pak, tidak ada orang yang kaya sekali atau miskin sekali, nggak ada. Jadi hidup betul-betul standar, betul-betul ini sekali. Ayo kerja, ayo sini gitu kan Pak. Jadi susah saya dapat orang untuk mau bekerja, apalagi menenun gitu. Mungkin lebih enak duduk-duduk atau lebih bikin apa lagi ya. Nah itu Pak, jadi saya dapat kenal orang Rutan, saya merasa bahwa ini kayak pas gitu loh, pas mereka orang di dalam butuh pekerjaan, keluar juga belum tentu mereka bisa diterima oleh orang. Kami sendiri juga butuh. Jadi kalau orang Rutan bilang kami membantu, sebenarnya tidak, mereka juga membantu kami gitu. Kami betul-betul sama-sama saling bantu gitu kan Pak. Jadi anak-anak walaupun pengetahuan tenunnya juga masih setengah-tengah, kita tetap aja semangat, cuek aja gitu. Ayo ngajarin, datang ke sana, kita belajar, cari tahu apa yang ini. Nah, sekarang sudah mulai, mereka sudah, walaupun masih bikin tali-tali, tapi itu bagi saya sudah awal yang baik kan Pak. Maksudnya sudah terjual, kita sudah bisa kasih uang ke orang-orang Rutan. Kami pun juga sudah kasih alat besar, walaupun sekarang masih belum stres sekali masangin benang satu-satu, belum berhasil yang alat besar, tapi sudah bersyukur kami sudah memulai. Mudah-mudahan minta doanya supaya di Rutan ini kita bisa berjalan, jadi anak-anak di rumah tenun juga bisa terbantu, namanya kami juga bisa. Rutannya di Tidore berarti Bu ya? Di Tidore Pak. Iya. Oke. Wow. Mungkin yang mana Bu? Yang Wani ini Bu? Iya, ya mungkin bisa buka video kalau ini silakan silakan ngomong dong. Bangunan ini kita dibangunkan BI Pak. Oke. Jadi yang BI pusat yang bangun. Jadi Gubernur BI betul-betul support kami. Beliau punya lebih dari 7 mungkin kemeja dari tenun Tidore yang dipakai di upacara-upacara penting. Nah ini siapa bikin Kakak? Faya. Halo. Ya, oke. Ini masuk main screen. Awalnya alat itu cuma berapa saat ada alat 4 yang fungsi, tapi yang jalan cuma satu alat, itu pun berapa bulan baru dapat kain gitu Pak. Sekarang anak-anak sendiri yang mengatur yang ini, kami setiap bulan kita sudah bikin aturan, jadi belajar manajemen, belajar begitu deh Pak, sudah hasil setiap tanggal 30 kita bisa potong kain setiap alat itu berapa kain gitu. Ibu, ini berarti mesinnya besar ya Bu ya? Iya, ATBM Pak. Kalau Lombok kan satu orang satu Bu? Ya, gedog. Iya, satu orang satu Pak, sama. Oh, oke. Iya, kalau Lombok itu kan gedogan itu Pak, di lantai. Betul. Iya, kalau ini kita lebih ke ATB, kita pakai ini karena memang
belajar di Jepara dapatnya ini. Akhirnya sekarang itu kan ketemu Pak di Kesultanan itu di museum di bawah ada alat tua Pak, dapat alat tua gedogan sama kayak Oke, yang di Lombok. Lombok. Oke, oke. Ya, Berarti iya. masih ada istana, Bu, untuk kesultanannya. Iya, istana kami sudah yang saya cerita tadi sudah dibangun ulang Oke. dan sama persis seperti zaman dulu, iya. Masih Pak dan sering ada kunjungan dari pemerintah pusat ke istana. Kapan Rumah ada? Tenun ini bersebelahan dengan istana, Pak. Oke, oke. Kapan ada waktu harus ajak saya ke Tidore, Bu. Iya Pak, harus datang. Iya. Harus ketemu Kak Wani ini. Iya, saya sangat antusias sekali mengenalkan Rumah Tenun ini, lebih bicara bahwa tolong datang, tolong bicara dengan anak-anak ini karena mereka sebenarnya butuh semangat, Pak. Jika ada yang mengapresiasi itu kan nggak harus beli, Pak. Bicara dengan mereka, datang ke mereka itu kan satu kekuatan. Saya yakin Kakak bisa ngomong deh Kak, jika ada itu kan kuat sendiri Pak, kekuatan tersendiri ya Pak. Untuk bisa ini kan bukan hal mudah untuk. Oh, udah dimatiin. Wow, wow, wow. Interesting, Bu, interesting. Masih ada kesultanan, masih ada sultan, dan masih ada penerusnya. Wow. Oh, ini memberi satu pencerahan lagi nih, Bu. Tentang Indonesia, tentang Nusantara. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu. Wow, ini interesting, amazing. Makasih banyak. Kita harus ke Tidore, Bu. Iya, Pak. Harus ini. Harus datang, Pak. Kesultanan tua. Wow. Oke. Oke. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau bertanya? Luar biasa masyarakat Tidore mengerti arti kata cukup ya. Jadi tidak mengeksploitasi alam, mengambil hanya yang diperlukan dari alam seperti contoh ikan di sungai tadi. Iya. Itu yang saya bangga sih Pak. Pak Paul Medan, Pak Rizky baru bisa masuk. Pak Paul Medan, benar saya pernah ikut acara Zoom di Rut BI mempromosikan tenun Tidore yang dipakainya. Iya, BI support sekali. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya, atas sharing pengalamannya. Wow, kita harus keep in touch Bu. Terima kasih banyak Pak. Harus ketemu di Tidore. Iya betul. Oke. Terima kasih Kak Wani. Terima kasih. Kakak. Nah itu. Oke. Ini Mas Riandanu. Terima kasih. Di atas itu ada toko. Oh ada toko, oke. Ya, jadi di bawah ruang produksi, di atas toko. Jadi semua anak boleh titip produk dan sebagainya. Terus kita yang saya tadi cerita alat-alat kecil saya beli macam-macam alat tenun Pak. Jadi ini kita bisa pinjamkan ke anak-anak bisa bikin nanti dijual di toko ya. Wow. Ini anak-anak SMA semua Pak, kebanyakan anak SMA. Jadi pulang sekolah mereka datang sudah bisa bantu orang tua lah, berarti kan Pak nggak usah minta uang jajan. Iya. Desi ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Sampai ketemu di Tidore Bu. Ditunggu Pak. Harus ini. Oke.
Terima kasih Bu atas waktunya.